Jadi, posisi saat itu seolah-olah Melati sedang berbaring di pangkuan Mama. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan menceritakan kisah nyata dari narasumber yang berjudul Mama, di mana ini dialami sendiri oleh narasumber beserta keluarganya. Disimak ceritanya sampai selesai ya. Kisah ini benar-benar menyedihkan, menegangkan, dan bikin merinding. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Sebut saja nama saya Iwan. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Saya memiliki 4 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Dengan formasi saudara saya, mungkin kalian bisa menebak siapa anak terakhir dari 5 bersaudara. Yap, benar sekali. Anak paling bungsu adalah saudara perempuan saya. Panggil saja Melati. Berdasarkan keterangan orang tua saya, mereka memang mendambakan anak perempuan, sehingga mereka terus berusaha hingga akhirnya mendapatkan Melati. Walaupun mungkin saja mereka memang doyan bikin anak. Hehehe. Melati yang merupakan anak perempuan satu-satunya, di mana semua saudaranya adalah laki-laki, cenderung bersifat manja. Walaupun kami sekeluarga sangat menyayangi Melati, Melati ini memiliki kedekatan yang lebih spesial dengan Mama. Mama dan Melati ini sangat tidak terpisahkan. Mama pun memang terlihat lebih menyayangi dan cukup memanjakan Melati. Keluarga kami merupakan keluarga sederhana. Papa membuka bengkel bubut serta menerima proyek pembuatan pagar besi, kanopi, bingkai jendela, dan lain-lain. Kakak pertama dan adik keempat saya membantu usaha papa sebagai sebuah tim. Kakak kedua saya membuka toko kelontongan. Dan saya sendiri sebagai narasumber di cerita ini merupakan pekerja kantoran. Saya bekerja di kantor yang bergerak di bidang keuangan. Saya tipe orang yang suka berpenampilan rapi dengan rambut klimis. Jadi saya merasa lebih cocok bekerja kantoran daripada membantu usaha papa di lapangan. Lagi pula, saudara yang lain sudah banyak yang ikut membantu papa. Kakak pertama dan kedua setelah menikah, mereka memutuskan untuk menyewa rumah kontrakan. Jadi, yang tinggal di rumah saat ini hanya saya, adik laki-laki saya, panggil saja Vian, dan yang paling cantik dari kami si Melati. Sekarang kita beralih ke sosok terkasih di rumah, Mama. Mama adalah seorang full-timer ibu rumah tangga. Saya gambarkan perawakan mama saya. Mama saya sedikit gemuk, dengan rambut keriting mengembang sebatas leher. Mama merupakan tipe mama pada umumnya yang sering mengomel. Dimaklumi saja, karena dapat dilihat dari nominal anaknya yang lumayan banyak.
Mengurus rumah tangga dengan jumlah anak segitu pasti juga tidak mudah. Apalagi sebagian besar anak laki-laki. Walaupun begitu, Mama selalu bertanggung jawab terhadap suami dan anak-anaknya. Sedari kecil, seingat saya tidak sekalipun Mama terlambat atau lalai menyiapkan sarapan, makan siang, dan makan malam bagi suami dan anak-anaknya. Menurut kalian hal sederhana? Tidak bagi saya. Menurut saya itu bentuk tanggung jawab dan komitmen luar biasa dari Mama. Apalagi dengan anak yang begitu banyak. Mungkin karena pengabdian dan ketulusan hatinya yang begitu besar terhadap keluarga, Tuhan begitu cepat mengambil Mama ke pangkuannya. Mama mengidap penyakit diabetes yang sudah menahun dideritanya. Akhirnya, pada usia yang ke-69 tahun, Mama meninggal. Kami begitu terpukul dengan kepergian Mama. Semua anaknya begitu terpukul. Namun, yang paling tidak siap dan menderita adalah Melati. Di saat kepergian Mama, Melati meraung sejadi-jadinya. Benar-benar tidak terkontrol. Sudah tidak bisa terhitung lagi berapa kali Melati pingsan, terbangun, kemudian menangis, memanggil dan mencari Mama. Kondisi Melati ini berlangsung dari Mama terakhir menghela nafas di pekuburan hingga selesai pemakaman. Bisa kalian bayangkan, dalam kondisi seperti itu, diri sendiri menahan sedih dan tangis pun sudah sulit. Ditambah lagi harus menenangkan Melati yang begitu kalut dan lepas kendali. Kejadian tidak terlupakan ini terjadi dalam waktu 40 hari dari kepergian Mama. Sampai saat ini, saya pun masih sering terbangun dan bermimpi mengenai kejadian ini. Jadi, ini dimulai dari kesedihan Melati yang teramat dalam. Saat itu Melati tidak merelakan Mama pergi dari dunia ini. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, Melati ini selepas pemakaman pun masih sering menangis di rumah. Jadi, rumah kami ini merupakan rumah satu lantai yang sederhana. Saya sudah lampirkan denah sederhana dari rumah kami di video, di mana rumah hanya terdiri dari ruang tamu, kemudian ada kamar papa mama setelah ruang tamu. Ada lorong kecil yang memisahkan antara kamar mereka dan 3 kamar anaknya. Lorong tersebut akan menuju dapur di mana terdapat meja makan dan juga kamar mandi. Kami hanya memiliki 1 kamar mandi, yaitu di belakang. Dulunya, Mama sering duduk di salah satu kursi panjang di ruang tamu sambil menonton TV. Di situ merupakan tempat favorit Melati bermanja-manja dengan Mama. Selepas pemakaman Mama, Melati selalu berbaring di situ dengan membawa bantal. Di kursi itu Melati masih saja menangis terisak di sana dan memanggil-manggil nama Mama. Aktivitas itu berlangsung hingga seminggu lamanya. Papa serta kami yang sudah lelah menenangkan dan menghibur Melati pun akhirnya tidak terlalu menghiraukan aktivitasnya tersebut. Saya juga tetap harus bekerja dan pulang kadang hingga menjelang malam. Hingga suatu hari, ketika saya pulang, Melati tiba-tiba menemui saya dan bilang, "Pak, Mama datang. Mama ada di rumah lagi." Saya yang mendengar hal tersebut langsung memarahi Melati. Saya jawab, "Hush, jangan sembarangan dek, bikin takut aja kamu." Melati yang dimarahi begitu dengan raut muka sedih langsung menuju kamar tanpa bicara apa-apa. Saya sebenarnya juga agak menyesal memarahi dia seperti itu. Namun gimana ya? Kan pada saat itu saya mikir, Melati mengada-ngada saja. Sampai ada kejadian di malam harinya. Saya yang selalu kelelahan pulang kerja,
Biasanya setelah makan malam akan terlelap, kemudian terbangun lagi sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Pada hari itu, saya terbangun jam 12 malam dan terdengar bunyi TV samar-samar di ruang tamu. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, kamar kami berjejer di seberang ruang tamu dan kamar papa mama. Saya menempati kamar paling depan, yang dimana jika saya keluar, akan langsung berhadapan dengan ruang tamu. Ketika itu saya haus sekali, karena sebelumnya saya makan bakso, yang banyak sekali micinnya. Ketika saya keluar, saya melihat mama lagi menonton TV di ruang tamu. Lampu ruang tamu berada dalam posisi mati. Penerangan hanya didapat dari layar televisi. Saya yang masih dalam keadaan bangun tidur dan mabok micin, langsung saja menuju ke dapur mengambil air minum. Gelas pertama langsung saya habiskan. Ketika sedang lanjut meminum gelas kedua, saat itu saya baru menyadari iklan di TV. Kurang cairan bisa gagal fokus. Saya terhenti dan baru teringat, mama kan sudah meninggal. Yang tadi itu siapa? Saya langsung mendadak sakit perut. Suara TV samar-samar masih ada saat itu. Akhirnya saya memberanikan diri, karena kan kamar saya juga paling depan. Gimana dong? Akhirnya saya pelan-pelan jalan ke arah ruang tamu. Dan ketika sampai ke ruang tamu, itu tidak ada siapa-siapa loh. Hanya ada suara televisi dengan volume yang samar-samar. Akhirnya saya menenangkan diri dan berpikir mungkin saja saya berhalusinasi. Saya mematikan TV dan langsung masuk ke kamar kemudian tidur. Pagi harinya, Papa dan Vian sedang sarapan mie instan di dapur. Saya iseng aja nanya, "Kemarin ada yang buka TV di ruang tamu dan lupa dimatikan?" Papa dan Vian saling menatap dan menggeleng. Saya mengambil kesimpulan, si Melati pelakunya. Karena kan dia yang semingguan ini berbaring di sana. Mungkin dia kangen mama, duduk di sana, nonton TV dan lupa mematikan. Kemudian saya bersiap-siap dan mengeluarkan motor untuk berangkat ke kantor. Ketika saya sedang mengeluarkan motor, Melati muncul di depan pintu rumah. Dia bertanya kepada saya. Kakak udah ketemu mama lagi kan? Mendengar itu saya rasanya langsung blank. Tidak tahu harus menjawab apa. Saya cuma merespon seadanya. Saya bilang, "Aduh, jangan aneh-aneh lah Mel." Segera saya menghidupkan mesin motor dan langsung berangkat ke kantor. Pada hari itu, kebetulan memang jadwal kedatangan audit dari luar kota. Sehingga saya harus lembur dan pulang hingga menjelang jam 12 malam. Ketika saya memasukkan motor ke dalam pagar, yang pertama kali terlihat adalah samar-samar cahaya televisi. Namun lampu ruang tamu dalam kondisi mati. Ketika saya memposisikan motor dengan benar dan berbalik kembali ke arah jendela ruang tamu, saya terkejut hingga hampir terjatuh karena tersandung motor di belakang saya. Saya melihat bayangan kepala mama sedang duduk membelakangi saya dan menghadap televisi. Kenapa saya menebak itu kepala mama? Karena di rumah ini cuma sosok mama yang rambutnya pendek dan mengembang seperti itu. Saat itu, saya perlahan menuju pintu, memasukkan kunci, kemudian membuka pintu, namun tanpa melihat kursi saya segera menyalakan lampu di ruang tamu. Ternyata tidak ada siapapun yang duduk. Tapi yang bikin serangan jantung, ternyata ada Melati berbaring di kursi panjang itu. Jadi posisi saat itu seolah-olah Melati sedang berbaring di pangkuan mama.
Saat itu, rasa takut saya berangsur menghilang dan mulai merasa sedih dengan kondisi Melati. Saya segera mengambil remote TV di atas meja, mematikan TV dan segera membangunkan Melati. "Dek, bangun, tidur di kamar aja," saya bilang. Melati terbangun dan langsung menuju kamarnya. Saya pun segera mandi dan setelah itu menuju kamar untuk tidur. Baru tidur sebentar, sekitar jam 3 pagi, saya mendengar suara berisik sekali di dapur. Seperti ada suara orang yang memasak. Saya yang dalam keadaan mengantuk sekali, mencoba menghiraukannya. Namun suara itu benar-benar mengganggu. Hingga saya mendengar suara pintu terbuka. Akhirnya saya juga keluar dari kamar. Saat itu ternyata Vian terbangun. Karena Vian berada di kamar paling ujung dan paling dekat dengan dapur. Ketika kami sama-sama di luar kamar, Vian bertanya pada saya, "Kak, ada dengar suara orang masak?" Saya menjawab, "Iya Yan, makanya kakak ikutan keluar." Anehnya, ketika kami keluar, suara berisik orang sedang memasak itu menghilang. Kami yang berdua nampak aneh dengan kondisi tersebut hanya bisa saling berpandangan. Dan akhirnya saya menyuruh Vian kembali tidur. Keesokan harinya, persis seperti kemarin, muncul kembali suara gaduh orang sedang memasak di dapur. Namun kali ini lebih heboh dari kemarin. Saya yang sedang tertidur otomatis langsung membuka mata. Kali ini, saya tidak langsung bangun. Dengan masih berbaring dan mata yang masih terbuka, saya mencermati suara tersebut. Saya yakin sekali, suara itu benar-benar suara dari dapur. Di masa hidupnya, Mama memang bangun paling pagi. Terkadang sudah memulai aktivitas di dapur sejak jam 4 pagi. Namun, aktivitas Mama dilakukan perlahan karena Mama takut mengganggu tidur suami dan anak-anaknya. Sedangkan suara yang muncul selama 2 hari ini benar-benar gaduh, seperti orang yang memasak sambil marah-marah. Tiba-tiba, saya mendengar suara pintu dibuka. Saya kenal suara pintu ini. Ini suara pintu dari kamar Papa. Saat itu saya masih mencermati kondisi ini. Tiba-tiba, saya yang terkejut sontak langsung keluar kamar. Saya mendapati Papa sedang terpaku di pangkal dapur dengan kondisi lampu dapur yang sudah menyala. Saya melihat dapur sudah berantakan, dengan panci penggorengan yang masih berputar-putar di lantai. Saat itu, Papa memberi isyarat dengan tangannya agar saya kembali masuk ke kamar. Sedangkan Vian tidak keluar sama sekali. Sekembalinya ke dalam kamar, saya langsung mengambil HP dan mengirimkan pesan chat ke Vian. "Vian, aman." Vian hanya membalas saya dengan emotikon berkeringat. Saat itu saya yakin Vian sudah mendengar dari awal. Hanya saja dia pasti takut untuk keluar kamar. Esok paginya, kami semua kelelahan karena tidak bisa tidur nyenyak hingga pagi. Tidak ada yang berani sarapan di dapur. Kami semua akhirnya menyantap sarapan di ruang tamu. Ketika kami bertiga sarapan di ruang tamu, Melati saat itu baru bangun sambil membawa handuk. Vian langsung bertanya kepada Melati, "Nyenyak dek semalam?" Melati menjawab, Nyenyak, Kak. Emang kenapa? Papa saat itu langsung memberi kode mata kepada Vian untuk tidak bilang apa-apa kepada Melati. Vian yang mengerti langsung bilang kepada Melati,
Oh, gak apa-apa, mandi Ki. Saya sambil mengernyitkan dahi mulai menyadari. Sepertinya hanya Melati yang tidak mendengar suara tersebut selama 2 hari ini. Setelah Melati masuk kamar mandi, Papa mulai membuka pembicaraan. Papa bilang, Nanti siang atau sore, Papa mau coba cari orang pintar. saya dan Vian pun hanya saling memandang. Namun terlihat jelas dari raut muka kami. Kami berdua setuju dengan hal tersebut. Apalagi teror ini sudah mulai ditunjukkan secara nyata di hadapan kami. Sore harinya, saya pulang kantor cukup tepat waktu. Papa dan Vian pun sudah ada di rumah. Saya sempat bertanya kepada Vian, "Orangnya jadi datang?" Vian menjawab, "Belum datang, kata Papa mungkin agak maleman." Saya hanya mengangguk dan segera mengambil handuk untuk mandi. Sekitar jam 7 malam, saya mendengar ada suara orang yang datang. Sepertinya kenalan Papa itu sudah datang. Pada saat itu, hanya saya yang keluar kamar. Vian dan Melati tetap berada di kamarnya. Melati memang jarang keluar kamar jika ada yang bertamu, mungkin karena risih. Sedangkan Vian, ya sepertinya dia takut dengan aktivitas yang mungkin akan dilakukan oleh orang pintar tersebut. Melihat gerak-geri orang pintar tersebut yang langsung menerawang rumah tanpa pembicaraan lebih lanjut, nampaknya Papa sudah menceritakan terlebih dahulu hal yang terjadi di rumah. Sehingga setelah sampai, kenalan Papa tersebut langsung melakukan aktivitasnya. Singkat cerita, kenalan Papa itu hanya bilang, dia akan memagari rumah agar makhluk halus tidak bisa mengganggu ke dalam rumah. Akhirnya, tidak lama dari itu, setelah menerima amplop, kenalan Papa itu pulang. Nah, setelah ini baru yang dinamakan teror. Kalau direkam, mungkin bisa jadi box office untuk film horor. Tidak perlu menunggu sampai jam 3 guys. Yang dibilang orang jam terkuatnya para makhluk halus. Jam 12 malam pun udah mulai. Diawali dengan televisi di ruang tamu tiba-tiba hidup sendiri dengan volume full sepenuh-penuhnya. Coba tebak, siapa yang paling kaget duluan? Ya saya lah. Kamar saya kan berhadapan dengan ruang tamu. Itu posisi tidur lagi nyenyak-nyenyaknya. Tiba-tiba terkejut. Saya langsung melompat dari tempat tidur membuka pintu tanpa menghidupkan lampu ruang tamu. Hanya dengan cahaya dari televisi, saya segera mencari remote TV untuk segera mematikannya. Mendengar ribut-ribut seperti itu, Papa dan Vian otomatis langsung juga berlarian dari kamar menuju ruang tamu. Vian yang keluar kamar langsung segera menghidupkan lampu di ruang tamu. Akhirnya kami bertiga saling pandang di ruang tamu dengan muka yang ketakutan. Ada yang aneh, benar sekali. Melati masih tetap tidak terbangun di kamarnya. Beberapa menit terdiam di ruang tamu, akhirnya muncul suara yang lain. Suara memasak yang biasa terjadi di sekitar jam 3 pagi. Saat itu tiba-tiba mulai terdengar. Kami bertiga yang berada di ruang tamu bisa langsung melihat ke arah dapur walau samar. Dikarenakan mendapat sedikit pencahayaan dari kamar Vian yang pintunya terbuka. Kami benar-benar bisa melihat ada sosok hitam berperawakan seperti Mama sedang mondar-mandir di dapur. Hingga seketika makhluk itu berhenti dengan posisi yang masih membelakangi kami. Dia hanya menolehkan kepalanya ke samping. Setelah itu, dia berteriak. Dia berteriak kencang sekali. Seketika, pintu kamar kami terbanting bolak-balik. Jadi,
Pintu itu seolah-olah dibuka, ditutup dengan keras sekali, secara bergantian. Pada saat itu, benar-benar seperti ada orang yang sedang mengamuk di dalam rumah. Kami bertiga yang ketakutan langsung berlari ke pojokan ruang tamu, karena sudah tidak mau lagi melihat makhluk itu di dapur. Akhirnya, kami bertiga sambil memejamkan mata, komat kamit membaca doa. Tidak lama dari itu, semua pintu serentak tertutup seketika. Tiba-tiba suasana sangat hening. Kami bertiga masih di pojokan ruang tamu seperti ayam sakit. Ini benar-benar horor seperti di film-film. Suasana hening ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba kami mendengar suara tangisan dari kamar Melati. Suara itu berasal dari kamar Melati. Namun saya yakin itu bukan suara Melati. Akhirnya, Papa yang mendengar hal tersebut tanpa ragu dia langsung menuju kamar Melati. Dan kami langsung mengikuti. Saat itu Vian memberanikan diri langsung ke dapur dan menghidupkan lampu dapur. Sehingga pada saat itu semua ruangan sudah mendapat cahaya. Ketika Papa dan saya masuk ke kamar Melati dan menghidupkan lampu, Melati sedang duduk terdiam di meja belajarnya sambil menangis terisak. Papa langsung mendekati Melati dan mengajaknya keluar. Melati menuruti Papa ketika dipapah untuk keluar kamar. Papa yang saat itu merasa kondisi di rumah tidak kondusif, langsung menyuruh saya untuk mengambil kunci mobil di atas televisi. Papa bermaksud mengajak kami mengungsi keluar rumah malam itu juga. Namun, ketika akan keluar rumah, tiba-tiba Melati berteriak dan mengamuk. Saya dan Papa berusaha mengeluarkan Melati dari rumah, tapi dia meronta-ronta dan bahkan menendang Papa hingga terjatuh di teras rumah. Saya ketika itu langsung berusaha memeluk Melati dan menarik Melati agar tidak menyerang Papa. Setelah itu, Melati pingsan dan saya yang panik langsung membaringkan Melati di kursi panjang ruang tamu. Saat itu Vian menolong Papa di teras rumah. Melihat kondisi Melati pingsan, kami yang panik akhirnya tidak jadi meninggalkan rumah. Melati yang dalam kondisi pingsan tidak mengamuk lagi, tapi sesekali tersadar kemudian menangis dan tidak lama pingsan lagi. Saat itu, kami tetap membiarkan pintu rumah terbuka dengan tetap menghidupkan semua lampu di rumah sambil menunggu pagi menjelang. Ketika sudah menjelang subuh, Papa berusaha menelepon kakak kandungnya dan menceritakan apa yang terjadi di rumah, serta Melati dalam kondisi pingsan. Beruntungnya, kakak Papa mengenal salah satu ustadz yang biasa menangani hal semacam ini. Saat itu juga, paman saya langsung pergi ke rumah ustadz tersebut untuk menjemputnya dan mengantarnya ke rumah. Akhirnya Pak Ustadz tersebut datang sekitar jam 5 pagi. Sekali masuk ke dalam rumah, kalimat pertama yang terdengar adalah, "Waduh." Akhirnya Ustadz tersebut meminta izin kembali keluar rumah. Kami hanya melihat Pak Ustadz seperti membaca-baca doa. Kemudian Pak Ustadz masuk kembali dan melihat kondisi Melati. Pak Ustadz meminta segelas air dan membacai air tersebut. Kemudian dia menepuk lengan Melati. Ajaibnya, Melati pun terbangun walau masih terlihat lemas dan meminta kami membantu Melati berada dalam posisi duduk agar air tersebut bisa diminumkan. Pak Ustadz meminta Melati menghabiskan air tersebut. Setelah dia melihat Melati bisa menghabiskan air itu dengan tidak ada masalah, Pak Ustadz mulai meminta izin berkeliling rumah sambil membacakan doa. Ketika itu, Pak Ustadz juga meminta foto-foto disimpan dahulu.
terutama foto mama yang baru saja meninggal. Ketika selesai melantunkan doa di dalam rumah, seluruh kamar hingga ke dapur, Pak Ustadz keluar rumah dan terlihat kembali membaca doa di luar rumah. Setelah selesai, Paman mempersilahkan Pak Ustadz untuk duduk, sedangkan Melati dipapavian ke dalam kamar. Akhirnya, Paman bertanya, sebenarnya apa yang salah dengan rumah ini? Pak Ustadz menuturkan, ini sering terjadi ketika dalam masa berkabung, terutama dalam masa 40 hari, anggota keluarga yang belum merelakan kepergian almarhum atau almarhumah akan terus memanggil yang bersangkutan. Masalahnya, yang terpanggil biasanya adalah sejenis jin jahat yang mengganggu seisi rumah. Ketika pertama kali datang, Pak Ustadz melihat terdapat pagar gaib di luar rumah. Namun masalahnya, di dalam rumah ada beberapa makhluk halus. Jadi intinya, orang pintar yang datang pertama itu memasang pagar gaib, tapi tidak menyadari ada makhluk halus di dalam rumah. Sehingga makhluk halus yang merasa terperangkap di dalam rumah mengamuk sejadi-jadinya. Untung saja, makhluk yang menempel pada Melati dari awal kejadian tidak terlalu berbahaya dan dengan mudah bisa diusir. Akhirnya Pak Ustadz mengatakan, beliau sudah memasang pagar kembali di luar rumah. Mudah-mudahan makhluk tersebut tidak kembali masuk ke dalam rumah. Dan sebaiknya, ketika Melati sudah cukup sadar, Melati juga diberikan pengertian untuk merelakan mamanya. Sebab apa yang dirasakan Melati saat ini sudah dipastikan bukan arwah dari almarhumah mamanya. Itu merupakan jenis jin yang menyerupai dan berniat menipu manusia. Selesai. Halo para pendengar, bagaimana kisah ini? Jika para pendengar suka dengan kisah ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye!